Cabang iman yang ke-17, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya tentang klasifikasi atau pengelompokan dari ilmu agama. Bahwa ilmu agama itu ada dua, ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, dan ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu fardu kifayah. Dan sedikit telah kita jelaskan tentang keutamaan dari belajar ilmu agama. Nah, selanjutnya dalam kitab ini disebutkan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dan hadis itu penuh dengan penjelasan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Artinya penuh itu sangat banyak. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Jangan lupa untuk memulai pengajian kita ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa fi sahihaini min hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma innallaha satamane Gusti Allah iku la yaqbidu ora nyabut sapa Allah al-ilma ing ilmu intizaan kelawan nyabut yantazi'uhu kang nyabut ing ilmu sapa Allah minan nasi saking manungsa walakin yaqbidul ilma lan tetapine nyabut sapa Allah al-ilma ing ilmu biqabdil ulama'i kelawan nyabut ruwe para ulama hatta idza lam yabqa sehingga tatkalane ora tersisa sapa alimun wong kang alim ittakhadha mongko ndadekaken sapa annasu manungsa ru'asa'a ing pira-pira pemimpin juhalan kang bodho-bodho fasuilu mongko nuli den takoni sapa ru'asa juhala fa'aftau nuli paring fatwa sapa ru'asa juhala bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu fadallu mongko dadi sesat sapa ru'asa juhala wa adallu lan nyasaraken sapa ru'asa juhala wa fi sahihi muslimin min hadithi Abi Hurairah qala man naffasa dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku naffasa ngelepasaken sapa man an mukminin saking wong mukmin kurbatan ing kesusahan min qurabid dunya saking pira-pira kesusahane donya nafasa mongko nglepasaken sapa Allahu Allah anhu saking man saking mukmin utawa man kurbatan anhu saking man kurbatan ing kesusahan min qurabi yaumil qiyamah saking pira-pira kesusahane dina kiamat wa man lan utawi sapane wong iku yassara gampangaken sapa man ala mu'sirin ing atase wong kang kesusahan yassara utawa ing wong kang kesulitan yassara mongko gampangaken sapa Allahu Allah alaihi ing atase man fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat wa man lan utawi sapane wong iku satara nutup sapa man musliman ing wong Islam aibe wong Islam satarahu mongko nutup ing aibe man sapa Allahu Allah fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat
Wallahu lan utawi Allah iku fi aunil abdi ing dalem nulung kawula makana selagine ana sapa al abdu kawula iku fi auni akhihi ing dalem nulung sedulure abad. Waman lan utawi sapane wong iku salaka ngambah sapa man tariqan ing dalan yaltamisu kang nuprih sapa man fihi ing dalem tariq ilman ing ilmu sahala mongko gampangaken sapa Allahu Allah lahu maring man bihi kelawan ilmu tariqan ing dalan ilal jannati maring swarga. Wa majtama'a lan ora kumpul sapa kaumun kaum fi baitin ing dalem omah suwiji min buyutillahi saking pira-pira baitillah tegese masjid yatluna halih padha maca sapa kaum kitaballahi ing kitabe Allah Al-Qur'an. Wa majtama'a lan ora kumpul sapa kaumun kaum fi baitin wa yatluna kitaballah wa yatadarasuna lan padha saling belajar sapa kaum ing kitaballah bainahum ing dalam antarane kaum illa nazalat kejaba tumurun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu ketenangan wa hafathum lan ngelilingi ing kaum sapa al malaikatu malaikat wa ghasyiyat lan ngrataaken ing kaum apa ar-rahmatu rahmat wa dzakarahum lan nutur ing kaum sapa Allahu Allah fi man indah ing dalem ngarsane para malaikat utawa ing dalem para malaikat maksudnya fi man indah pada para malaikat. Waman lan utahi sapane wong iku batta'ah lambat utawa nglambataken sapa man batta'ah nglambataken bihi sapa bihi man amaluhu batta'ah kang nglambataken bihi kelawan apa amaluhu amaliman lam yusri mongko ora nyepetaken bihi kelawan man apa nasabuhu nasabe man. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih berbicara tentang cabang iman yang ke-17 yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya tentang klasifikasi atau pengelompokan dari ilmu agama. Bahwa ilmu agama itu ada dua, ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain dan ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu fardu kifayah. Dan sedikit telah kita jelaskan tentang keutamaan dari belajar ilmu agama. Selanjutnya dalam kitab ini disebutkan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dan hadis itu penuh dengan penjelasan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Artinya penuh itu sangat banyak. Ya, dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi juga sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan juga keutamaan ulama. Nah, kita pernah menulis beberapa ayat Al-Quran yang juga sangat banyak berseri penjelasan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang masalah itu, yaitu masalah keutamaan ilmu dan ulama. Di sini disebutkan hanya beberapa saja. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya
hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ini merupakan keistimewaan bagi para ulama, bahwa di antara keistimewaan para ulama, orang-orang yang berilmu, bahwa mereka adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan selamat nanti di akhirat. Karena orang yang takut kepada Allah, maka dia akan menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah, dan mereka akan takut untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau membanggakan diri beliau bahwa beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu." Aku ini adalah orang yang paling mengenal Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Beliau mengatakan, wa ana akhsyakum lahu. Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Sehingga ini adalah kedudukan yang sangat tinggi indallah. Para ulama, mereka lah yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang bodoh terhadap ilmu agama, maka tidak akan ada khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka akan cenderung menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang senang meninggalkan kewajiban dan senang untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian di antaranya lagi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini sering kita sebutkan. Karena ayat ini secara jelas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, mereka akan memiliki derajat kedudukan yang tinggi indallah. Meskipun kemudian juga berpengaruh kepada kedudukannya di dunia ini. Kalau kita menyaksikan dengan mata kepala kita bahwa orang-orang yang berilmu itu juga cenderung mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di dalam masyarakat. Meskipun tentu itu bukan tujuan bagi orang yang belajar ilmu agama. Tujuannya bukan mendapatkan posisi atau mendapatkan kedudukan dan kehormatan di kalangan masyarakat. Karena tujuan mereka adalah lillahi ta'ala, untuk mendapatkan kedudukan dan derajat indallah. Nah, yang kita katakan di sini adalah bahwa ada pengaruh juga bahwa dalam kehidupan di masyarakat, orang yang berilmu juga mendapatkan kehormatan dari manusia, meskipun itu bukan tujuan dari orang yang menuntut ilmu. Tetapi yang pasti bahwa mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat indallah. Mereka akan bisa selamat dari keabadian di neraka, bahkan mereka bisa selamat dari api neraka sama sekali, dan mereka bisa masuk ke dalam surga. Karena kunci, kemarin kita katakan kunci untuk selamat dari keabadian di dalam neraka itu adalah iman. Dan iman itu bisa diraih dengan ilmu. Iman bisa diraih dengan ilmu. Apabila seseorang mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, maka dia sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukannya, dia tidak akan abadi di dalam neraka apabila Allah tidak mengampuni dosa-dosanya.
dia tidak akan selamanya di dalam neraka. Dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Sedangkan kunci untuk terbebas sama sekali dari api neraka dan masuk surga bila azab adalah takwa. Takwa artinya menjalankan yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan. Dan ini juga hanya bisa diraih dengan ilmu. Hanya bisa diraih dengan ilmu. Karena hanya orang yang berilmu yang dia bisa mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan bisa melaksanakannya. Hanya orang yang berilmu yang dia mengetahui apa saja hal-hal yang diharamkan untuk kemudian dia tinggalkan. Orang yang bodoh terhadap ilmu agama nggak akan tahu hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Demikian juga mereka juga nggak akan tahu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jika yang diwajibkan saja mereka nggak tahu, bagaimana mereka melakukannya? Jika perkara yang diharamkan saja mereka nggak tahu, maka bagaimana mereka bisa meninggalkannya? Maka orang yang bodoh terhadap ilmu agama, mereka tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Padahal takwa adalah derajat yang sangat tinggi indallah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Mulia di dunia juga mulia nanti di akhirat. Lebih-lebih nanti di akhirat. Apa kemuliaan orang yang bertakwa? Yang pertama, ketika di akhirat nanti, orang yang bertakwa, yang tadi kita sebutkan, dia akan yadkhulul jannah bila azab. Dia akan masuk surga tanpa azab. Ini keistimewaan pertama bagi orang yang bertakwa. Ini kita masih berbicara yang lebih utama. Nanti kita juga bicara keutamaan orang yang bertakwa di dunia. Nah, di akhirat, dan ini yang menjadi tujuan hidup seseorang, karena orang hidup di dunia ini tidak lama, pada akhirnya akan mati dan dia yang abadi nanti di akhirat. Maka keutamaan pertama bagi orang yang bertakwa, dia akan masuk surga tanpa azab. Tidak didahului oleh azab, langsung masuk ke dalam surga. Yang kedua, ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan yang khusus. Kenikmatan yang khusus, kenikmatan surga yang khusus untuk mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lainnya. Yang mereka masuk surga, tetapi mereka bukan di antara orang-orang yang saleh. Berdasarkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'adattu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin." Allah berfirman, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Hamba yang soleh artinya hamba yang bertakwa. Orang soleh artinya orang yang bertakwa. Apa yang telah Allah siapkan? Mala ainun ra'at, yaitu nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan nikmat yang belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, dan nikmat yang belum pernah terdetik, terbersit dalam hati manusia. Artinya nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Rasulullah belum mengetahui apa gerangan nikmat tersebut. Bahkan malaikat Ridwan yang menjaga surga juga belum mengetahui nikmat apa gerangan yang akan diberikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Ini keuntungan bagi orang yang bertakwa. Sudah dia masuk surga tanpa azab, di dalam surga dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan kenikmatan yang
khusus yang tidak diberikan kepada selain mereka. Dan derajat takwa ini hanya bisa diraih oleh orang berilmu. Orang yang bodoh ilmu agama, orang yang nggak pernah belajar ilmu agama, orang yang tidak pernah mau hadir dalam majelis ilmu agama, nggak akan bisa meraih derajat ini. Nggak akan bisa meraih derajat ini. Kenapa? Ya jelas, tadi sudah kita paparkan. Untuk beriman perlu ilmu, untuk mengerjakan yang wajib perlu ilmu, untuk meninggalkan perkara yang haram juga butuh ilmu. Nah, sehingga ini adalah kunci untuk menjadi takwa dan kunci kebaikan nanti di akhirat, ilmu agama. Sehingga kemarin kita sebutkan ilmu ahli sunnati wal jamaah miftahul jannah. Ilmu ahli sunnah wal jamaah adalah kunci daripada surga. Hadirin rahimakumullah. Belum lagi di dunia. Kalau di dunia orang yang bertakwa, dia juga banyak sekali keuntungan yang didapatnya. Meskipun meskipun tujuan dunia itu bukan menjadi tujuan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam beramal. Tetapi orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan keutamaan, keistimewaan di dunia. Dalam Al-Quran disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang diharamkan, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan membuat atau memberikan solusi, jalan keluar atas kesulitan yang dia hadapi. Setiap kita pasti punya masalah. Ada yang masalahnya masalah diri sendiri, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah masyarakat, ada masalah kesehatan, ada masalah keuangan, ada masalah banyak, macam-macam dan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi semuanya punya masalah di dunia, karena kita hidup di dunia yang isinya kalau nggak senang ya sedih, kalau nggak susah ya senang, dan seterusnya. Yang itu selalu berpasang-pasangan. Karena kesenangan yang abadi itu nanti di akhirat di dalam surga. Dan kesusahan yang abadi adalah kesusahan di dalam neraka selamanya. Bagi orang-orang yang kafir. Sementara di dunia ini dua-duanya ada. Tetapi jika seseorang yang menghadapi suatu permasalahan, suatu problem kehidupan, apapun itu, orang itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang punya masalah itu adalah orang yang bertakwa, maka Allah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi, jalan keluar atas permasalahan itu. Gak lama-lama, kalau punya masalah segera ada jalan keluarnya bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa paling tidak meskipun permasalahan itu sebenarnya nggak selesai, tetapi selesai dengan dirinya sendiri. Ketika dia ada problem keuangan misalnya, maka qanaah yang ada pada dirinya sudah menyelesaikan masalah itu. Ketika dia ada problem musibah menimpa dirinya, maka ridha terhadap takdir Allah sudah menyelesaikan masalah itu. Belum lagi memang nanti ada solusi yang Allah berikan, jalan keluar yang Allah berikan kepada orang tersebut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Memang tidak ada jaminan bahwa orang yang bertakwa akan jadi orang kaya, enggak. Ini jangan nanti disalahpahami, karena kalau disalahpahami nanti bisa berbahaya, ya. Bisa berbahaya. Ada orang merasa saya setiap hari sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah berbuat baik, tapi kok rezeki saya tetap seret ya, misalnya. Nanti kalau sampai dia protes terhadap sholat,
Sampai dia misalnya mengatakan sholat ini gak bermanfaat untuk saya misalnya. Atau dia mengatakan sholat ini membuat saya fakir, membuat saya miskin. Maka ini berbahaya. Ini bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada riddah, jatuh kepada kekufuran. Karena menghina sholat, merendahkan sholat. Nah. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang bertakwa di sini tidak dijamin bahwa orang yang bertakwa itu nanti akan menjadi kaya raya, enggak. Tetapi orang yang bertakwa, dia akan diberikan rizki oleh Allah dari jalan yang dia tidak sangka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada dia. Dan kecukupan itu ukurannya bukan nominal, bukan berapa jumlahnya. Kecukupan itu bukan berapa jumlahnya. Karena ada orang yang rezekinya sedikit tetapi bagi dia itu adalah cukup. Ada seseorang yang diberikan rezeki yang banyak tetapi dia tidak merasa cukup. Kan seperti itu. Banyak orang yang kaya raya, uangnya banyak. Mungkin sebenarnya kalau kita yang memanfaatkan uang dia tidak akan habis 7 turunan, tetapi untuk dia sendiri tidak merasa cukup. Kenapa? Karena dia belum ada ridha, tidak ada qanaah di dalam hatinya. Sehingga berapapun nominal yang dia punya dari harta itu tidak cukup bagi dia. Ingin ini, ingin itu, dan seterusnya, nggak akan pernah merasakan kecukupan. Ada yang seperti itu. Tetapi ada seseorang yang setiap hari mungkin hasilnya cuman 10.000, 20.000, sementara yang tadi hasilnya bisa jutaan dalam satu hari. Yang ini cuman 10.000, 30.000 setiap hari, makannya juga tahu tempe atau bahkan jarang tahu tempenya, misalnya cuman terong atau sayur-sayuran. Tetapi hatinya tenang, dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Pokoknya waktu butuh ada gitu. Yang penting kan seperti itu. Mau butuh ini ada, mau butuh itu ada. Meskipun nggak sampai rezekinya melimpah, tetapi waktu kita membutuhkannya itu ada. Itu orang yang bertakwa, insya Allah akan seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat beruntung. Orang bertakwa di dunia akan beruntung, di akhirat dia juga akan beruntung. Kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa baik di dunia maupun di akhirat. Dan takwa ini derajat yang tinggi indallah, hanya bisa diperoleh derajat ini oleh orang yang berilmu. Karena itulah maka dalam ayat ini dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Nah, karena itu kita mesti memilih menjadi orang yang berilmu. Dan berilmu, untuk menjadi orang yang berilmu tidak ada jalan selain dengan menghadiri majelis ilmu. Gak bisa dengan hanya membaca buku menjadi orang yang berilmu, gak bisa. Tidak bisa hanya dengan membaca membaca pelajaran-pelajaran di internet, Google, kemudian seseorang menjadi berilmu. Untuk menjadi orang yang berilmu, seseorang harus datang ke majelis ilmu, ngaji kepada para ulama. Ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Hal di sini istifham, tetapi di sini bukan untuk bertanya, karena Allah Maha mengetahui. Allah dalam ayat ini tidak bertanya. Tidak bertanya apakah, tidak dikatakan bahwa Allah bertanya apakah,
sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Karena Allah nggak tahu, bukan seperti itu. Tetapi hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ay la yastawi. Artinya nggak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sama apa tidak? Jelas nggak sama. Jelas tidak sama. Orang yang berilmu dia punya ilmu, yang nggak punya ilmu. Itu dari awalnya sudah nggak sama. Yang satu punya ilmu, yang satu nggak punya ilmu. Nanti dalam kehidupannya di dunia pun tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nanti di akhirat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu juga berbeda. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu, dilihat wajahnya saja sudah beda. Meskipun itu bukan patokan ya, itu bukan patokan. Tetapi secara umum kita sudah bisa membedakan ini orang berilmu kayak begitu, orang yang bodoh kayak begitu. Dari sisi misalnya dia berbicaranya orang berilmu dengan orang bodoh juga beda. Kalau orang bodoh bulet ngomongnya misalnya kalau ngomong tentang masalah ilmu. Kalau orang berilmu, kalau dia berbicara, omongannya runtut karena berdasarkan ilmu. Kalau berbicara orang berilmu dengan orang tidak berilmu berbeda. Kalau dia makan, orang berilmu dengan yang tidak berilmu beda. Orang berilmu dengan berilmu kalau dia berjalan juga beda. Orang berilmu dengan yang tidak berilmu kalau dia tidur juga berbeda. Dalam banyak hal, orang berilmu dan orang yang tidak berilmu dia berbeda. Salatnya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu berbeda. Mandinya orang berilmu dengan yang tidak berilmu berbeda. Semuanya berbeda. Dalam kebanyakan hal berbeda. Orang berilmu dalam setiap tindak tanduknya, dalam setiap apa yang dia ucapkan, dalam setiap apa yang dia lakukan, itu bisa membuahkan pahala. Sedangkan orang yang tidak berilmu, jangankan dalam setiap tindak tanduknya, sholat saja biar bisa tidak dapat pahala. Membaca Al-Quran saja bisa tidak mendapatkan pahala. Itu orang yang tidak berilmu. Sangat beda, ya, sangat berbeda. Orang berilmu, dia mandi misalnya. Dia bisa mendapatkan pahala dari mandi yang dia lakukan. Misalnya dia mandi dengan niat nanti kalau ngaji biar sehat misalnya. Biar sehat, bisa semangat, bisa fokus dalam ibadah lillahi ta'ala. Maka dia bisa mendapatkan pahala. Orang yang berilmu makan, misalnya dia makan, dia bisa mendapatkan pahala. Dia makan agar kuat dalam ibadah. Dia makan karena Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Dia makan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Orang yang berilmu dia tidur, dia bisa mendapatkan pahala. Saya tidur awal dengan niat nanti agar bisa bangun malam dan bisa sholat tahajud. Tidurnya dapat pahala. Apalagi kalau orang berilmu dia sholat, dia hadir dalam majelis ilmu. Orang yang berilmu dia misalnya membaca Al-Quran. Orang yang berilmu dia mengajar. Orang yang berilmu, maka akan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diperolehnya. Berbeda dengan orang yang nggak berilmu. Semua yang dilakukannya bisa bisa zong, bisa kosong, bahkan sebaliknya yang diperolehnya adalah dosa. Seperti yang tadi kita katakan, mandi ya tinggal mandi, sholat ya dia tidur ya tidur, udah nilainya ya tidur itu aja. Makan ya cuman kenyang itu saja yang dia dapatkan. Minum ya cuman hilang dahaganya saja yang dia dapatkan. Bahkan dia sholat pun dia nggak mendapatkan pahala. Kadang nggak sah sholatnya. Kadang malah dapat dosa. Dia membaca Al-Quran berjuz-juz, kadang nggak dapat pahala dari bacaannya, bahkan mendapatkan dosa karena dia membacanya tanpa ilmu. Maka sangat beda antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Maka hati-hati terhadap orang yang berilmu, jangan menghinanya, jangan mencelanya.
Kalau ada orang yang berilmu melakukan kesalahan, ya salah. Ya jelas salah. Namanya juga membuat kesalahan, namanya yang salah. Tetapi bukan kemudian dicela dengan pengertian kemudian disebarluaskan aibnya. Karena kebiasaan pada masa sekarang ini dibedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu kalau melakukan kesalahan. Sering kalau orang bodoh yang melakukan kesalahan, dia mengatakan dimaklumi, namanya juga orang nggak berilmu. Dia bilang dimaklumi, bagaimana dimaklumi? Sementara kalau yang melakukan kesalahan, itu dicela habis-habisan. Gimana sih orang berilmu kok melakukan kesalahan? Akhirnya apa? Dirasani di mana-mana, bahkan dimasukkan berita di TV, berkali-kali disebutkan beritanya, satu hari bisa 5 kali, 10 kali beritanya, karena yang melakukannya adalah orang yang berilmu. Padahal ya orang yang berilmu dia adalah bukan nabi, dia bukan malaikat, dia bukan nabi, dia tidak maksum, dia bisa melakukan kesalahan. Padahal orang yang berilmu, jika dia melakukan dosa, jika dia melakukan kesalahan, dia tahu bagaimana dia bertaubat. Dia tahu bagaimana dia menghapuskan dosa-dosanya. Sementara orang yang bodoh, ketika dia melakukan dosa, untuk taubat saja nggak tahu. Apa yang harus dia lakukan, dia nggak tahu. Maka, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang yang berilmu tetap lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Seperti apapun kondisi orang yang berilmu, meskipun orang yang berilmu itu tidak mengamalkan ilmunya, tentu ini buruk. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya adalah buruk, tetapi dia tetap lebih baik daripada orang yang bodoh. Karena ayatnya sudah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama, beda. Orang yang berilmu tetap lebih baik daripada orang yang bodoh. Meskipun orang yang berilmu itu misalnya dia tidak mengamalkan ilmunya, tetapi dia berdosa jika tidak mengamalkan ilmunya dan mendapatkan ancaman azab nanti di akhirat jika seseorang tidak mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Karena nanti di akhirat kita akan ditanya, yang pertama, apakah kita sudah belajar ilmu agama yang fardhu ain? Yang kedua, apakah kita sudah mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari? Tetapi seandainya ada seorang alim, orang yang berilmu, kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia adalah orang yang tidak baik, tetapi dia masih kondisinya masih lebih baik daripada mereka yang bodoh terhadap ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beberapa ayat, tidak semuanya kita baca. Kemudian yang berikutnya adalah dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi. Allah itu tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya langsung dari manusia itu. Misalnya ada orang alim, langsung tiba-tiba linglung nggak tahu apa-apa. Tidak seperti itu. Allah mencabut ilmu dari manusia itu tidak dengan cara seperti itu. Tetapi bagaimana? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari manusia itu dengan mematikan para ulama. Ketika ada seorang alim itu wafat, maka berarti banyak ilmu yang hilang di dunia ini. Kenapa? Karena dia orang yang berilmu, ada banyak ilmu yang dia ketahui, yang dia miliki. Ketika beliau wafat, orang alim ini wafat, maka berarti banyak ilmu yang mungkin sebagian belum diajarkan kepada orang lain, yang itu hilang dari dunia ini. Semakin banyak para ulama yang wafat, maka semakin banyak ilmu yang terangkat, semakin banyak ilmu yang hilang di muka bumi ini. Hatta jika para ulama sudah pada wafat,
kemudian gantinya misalnya sedikit atau tidak ada, misalnya hatta idza lam yabqa alimun, ketika nggak ada seorang alim satupun, ittakhadzan nasu ru'asa juhala, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kalau dahulu kala, ya pada masa Rasulullah, pada masa setelahnya, maka para pemimpin itu adalah orang-orang yang bukan hanya memiliki kemampuan dalam memimpin, bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang memahami agama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semuanya adalah bahkan mujtahidun. Mereka adalah orang-orang yang kedudukannya dalam ilmu, mereka adalah mujtahid. Demikian juga sebagian dari para khulafa setelahnya, mereka juga adalah orang-orang yang alim seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau wali, beliau pemimpin juga wali, juga soleh, juga alim, zahid, dan seterusnya. Itu sehingga ketika mereka menjadi pemimpin, maka menjadi pemimpin yang adil. Dikatakan dalam hadis ini, ketika para ulama sudah banyak yang wafat, sehingga kemudian manusia, masyarakat menjadi memilih pemimpin yang bodoh terhadap ilmu agama. Bodoh di sini artinya bodoh dalam ilmu agama. Bisa jadi dia pandai dalam manajemen, misalnya dalam administrasi dan sebagainya, dalam kepemimpinannya, tetapi bodoh terhadap ilmu agama. Fasu'ilu fa'aftau, kemudian mereka ditanya tentang suatu agama, fa'aftau bi ghairi ilm, kemudian dia berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, kemudian mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Kondisi seperti ini seperti yang terjadi pada masa sekarang ini. Banyak orang yang menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat yang mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh terhadap ilmu agama, karena memang nggak ada orang lain selain mereka yang bodoh-bodoh saja adanya. Yang alim sudah pada wafat, yang ada di kampung itu ya cuman yang bodoh itu, sehingga kemudian dia dijadikan sebagai pemimpin di masyarakat itu, padahal dia orang yang bodoh. Maka orang bodoh ketika ditanya, kemudian dia nggak tahu, dia berfatwa tanpa ilmu, sehingga dia akan sesat dan akan menyesatkan orang lain karena dia adalah seorang pemimpin. Dan kondisi ini adalah kondisi yang sangat buruk, yang sangat membahayakan. Bukan hanya membahayakan orang-orang tersebut, tetapi juga membahayakan umat Islam secara umum. Betapa banyak pada hari ini orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Kita harus berhati-hati dalam bertanya tentang permasalahan agama. Jangan sembarangan kita bertanya tentang masalah hukum. Ini hukumnya apa? Ini boleh apa tidak? Ini halal atau haram? Jangan sembarangan kita untuk bertanya. Bertanyalah kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu, dan dia thiqah, dia orang yang terpercaya, yang tidak mudah berfatwa tanpa ilmu. Itu yang bisa kita tanya. Jangan berfatwa kepada orang, jangan bertanya tentang ilmu agama kepada orang bodoh, karena ya dia nggak akan tahu jawabannya. Jika dia tahu jawabannya, jika dia tidak terpercaya, maka dia akan berfatwa tanpa ilmu, dan fatwa tanpa ilmu itu akan menyesatkan. Fatwa tanpa ilmu itu akan menyesatkan. Maka jangan dalam belajar, dalam bertanya tentang masalah agama itu hanya sekedar melihat kepada penampilannya. Karena sekarang ini banyak orang yang berpenampilan sebagai ulama, sebagai alim. Penampilannya saja yang alim, tetapi sebenarnya ilmunya nggak ada.
Penampilannya misalnya ulama itu apa? Penampilannya ya misalnya kopiahnya putih, pakai serban, kemudian pakai jubah, kemudian itu kan seragamnya ulama, seragamnya alim, seorang ulama. Jangan hanya melihat itu, kita tidak mencela seragam itu kan memang seragamnya para ulama, artinya pakaian yang biasa dipakai oleh mereka. Tetapi di dalam belajar ilmu agama dan di dalam kita menuntut bertanya tentang masalah agama, jangan hanya melihat pada casing. Casing itu yang terlihat di luar. Itu ulama itu. Tidak. Orang menyebut dia ustadz, orang menyebut dia kiai, orang menyebut dia alim, syekh. Tidak. Tidak sekedar lihat casingnya, tetapi betul-betul perhatikan bahwa dia adalah orang yang berilmu, dia yang punya sanad dalam keilmuannya, kemudian dia orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya adalah orang yang tidak mudah berfatwa tanpa ilmu. Jika dia, ciri-cirinya, jika dia ditanya tentang suatu permasalahan agama, kemudian dia tidak mengetahuinya, maka dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Itu ciri-ciri orang yang terpercaya. Atau dia mengatakan misalnya nasitu, misalnya saya lupa permasalahan itu. Atau dia mengatakan saya akan tanya dulu kepada guru saya. Maka yang seperti itu kita bisa bertanya kepadanya. Karena dia berarti tidak akan mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu. Tetapi jika sebaliknya yang terjadi, ketika kita bertanya kepada seseorang yang katanya dia ulama dan pakaiannya juga pakaian ulama, tetapi ketika ditanya tentang permasalahan agama, dia menjawab, menurut pendapat saya itu haram itu. Kayaknya kalau menurut saya itu ada kayaknya juga. Menurut saya itu adalah halal. Kalau dia ditanya tentang ilmu agama, kemudian dia mengatakan menurut pendapat saya, itu bahaya. Itu berarti dia sedang berfatwa tanpa ilmu. Karena agama ini bukan menurut pendapat saya, pendapat kamu, pendapat dia, enggak. Ilmu agama ini dinukil, dikutip dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabat, para tabi'in, begitu seterusnya sampai kepada kita. Itu agama, bukan dengan menurut si fulan atau si fulan, enggak. Ilmu agama itu ditransfer, sampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan di akhir ini hadis yang terakhir. Ini sebenarnya hadisnya panjang, tetapi waktunya sudah mepet. Hanya kita ambil yang sesuai dengan tema kita, tetapi tetap kita sampaikan penjelasan singkatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah melepaskan kesusahan dia nanti pada hari kiamat. Jadi jika ada orang punya masalah, berikan solusi. Jangan nambah masalah dari saudaranya atau temannya. Terlihat temannya susah, sedang sedih, maka kita sebagai seorang muslim hendaknya kita membantu untuk meringankan atau menghilangkan kesedihan yang dialami oleh saudara kita. Nanti pahalanya apa? Nanti pada hari kiamat kita akan dilepaskan oleh Allah dari kesedihan pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, misalnya ada orang yang lagi banyak hutang,
Ada orang yang sedang bingung bagaimana makan sehari-hari. Ada seseorang yang lagi susah bagaimana membayarkan uang sekolah anaknya, misalnya sedang kesusahan. Nah, maka mudahkanlah dia, bantulah dia. Maka orang tersebut nanti akan mendapatkan, dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jangan khawatir nanti akan misalnya uangnya habis untuk membantu orang lain. Tetapi Allah akan mudahkan dia bukan hanya nanti di akhirat tetapi di dunia. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Ini juga penting. Setiap kita pasti punya aib. Sebaik-baik orang, dia punya aib. Aib adalah sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang tidak baik. Itu pasti ada pada diri kita. Baik aib berupa aib yang sifatnya adalah sifatnya adalah dalam agama atau terkait dengan akhirat, misalnya melakukan dosa-dosa tertentu, atau aib yang sifatnya fisik. Setiap kita ada aibnya pasti. Secantik-cantiknya orang pasti ada aibnya. Setampan-tampannya orang pasti ada aibnya. Jika diteliti pasti, oh ternyata sebenarnya dilihat dari jauh, udah kayak nyaris nggak ada aib. Ketika diteliti, didekati, ternyata bentuk hidungnya agak beda misalnya, dan seterusnya. Pasti ada aibnya. Nggak ada orang yang sempurna sama sekali, itu nggak ada. Jadi setiap orang ada aibnya. Tetapi kalau kita rajin menutupi aib orang lain, maka kita akan ditutup aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kita dianjurkan dalam hadis ini untuk menolong sesama. Waman, nah ini yang menjadi pembahasan kita. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa jalan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Tadi uraiannya sudah kita sampaikan di awal, bahwa seseorang yang memilih jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Karena dia bisa beriman dengan iman yang benar, dia bisa bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, maka dia akan mudah masuk ke dalam surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini termasuk fadilah dari kita bertadarus, khususnya sekarang kita di bulan Ramadan. Kalau kita bertadarus itu ya minimal 2 orang ya, bukan 1 orang. Kamu lagi ngapain lagi terus? Sendirian dia di sana, sendirian baca sendiri sampai habis. Yang lain ngobrol di luar. Itu bukan tadarus, itu baca Al-Quran biasa. Tadarus itu minimal 2 orang saling menyimak, yang satu membaca, yang satu mendengar. Jika ada yang salah nanti diingatkan. Begitu bergantian. Itu namanya tadarosa, ya tadarosu, tadarusan, tadarus, seperti itu. Kalau baca sendiri bukan tadarus. Jadi di sini ada orang-orang kumpul di masjid, kemudian dia belajar Al-Quran, dia membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Maka apa yang akan yang mereka peroleh akan turun ketenangan, para malaikat akan mengelilingi mereka dan mereka akan mendapatkan rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka pada para malaikat. Yang terakhir, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu.
Nah, waktu sudah habis ya. Orang yang lambat amalnya maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia dalam hal derajatnya. Anak kiai malas belajar, nggak mau beramal, ya ketinggalan. Meskipun dia anaknya wali, kalau dia nggak pernah belajar ilmu agama, nggak mau sholat, nggak mau puasa, ya udah ketinggalan kereta. Artinya dia nggak akan dapat derajat yang tinggi indallah. Tetapi dia anak orang biasa, nasabnya biasa saja atau bahkan cenderung nasabnya buruk. Tetapi dia rajin belajar ilmu agama, dia mau beramal, maka dia akan lebih mulia daripada mereka yang nasabnya baik tetapi dia tidak beramal. Jadi amal inilah yang akan mempercepat seseorang memperoleh derajat yang tinggi indallah. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.